Hari itu, ketika saya melihat sebuah gambar gedung bertingkat yang megah di Jakarta Pusat, saya tidak menyadari bahwa saya akan menyaksikan jantung pemerintahan Indonesia yang berdenyut. Gedung itu adalah markas Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau yang disingkat menjadi Kemendagri. Tempat di mana rencana, kebijakan, dan tindakan untuk seluruh negeri diatur dan disebarkan. Sebagai seorang mahasiswa administrasi publik, saya selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya administrasi publik? Dan bagaimana ia berjalan di tengah kenyataan Indonesia yang kompleks. Saat saya duduk di ruang perpustakaan kampus, saya menemukan sebuah buku yang berjudul Public Administration and Public Affairs. Dalam buku tersebut, Henry mengatakan bahwa administrasi publik adalah kombinasi teori dan praktik untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan dan manajemen publik. Selain itu, saya juga membaca tulisan Susanto di sebuah jurnal. Dalam jurnal tersebut, Susanto menekankan bahwa di Indonesia, administrasi publik bukan cuma tentang kecepatan dan efisiensi, tapi juga tentang keadilan. Semua lapisan masyarakat harus merasa terbantu, bukan hanya sebagian. Itu seperti konsep good governance yang selalu dibicarakan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi orang banyak. Seiring waktu, saya menyadari bahwa dunia administrasi publik itu luas banget. Ada 5 hal utama yang mereka kerjakan. Pertama, perumusan kebijakan. Seperti ketika pemerintah ingin mengatasi masalah kemiskinan, mereka harus mencari tahu masalahnya apa, ada solusi apa, dan memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Novianto mengatakan bahwa kebijakan yang bagus harus melibatkan orang banyak agar sesuai dengan kebutuhan. Kedua, implementasi kebijakan. Itu artinya menerjemahkan kata-kata di kertas menjadi tindakan nyata. Misalnya, ada kebijakan beasiswa. Aparatur sipil negara atau ASN harus mengkoordinasikan agar uangnya sampai ke siswa yang berhak. Putra menemukan bahwa ini tergantung pada kapasitas ASN dan dukungan masyarakat. Ketiga, evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan dijalankan, harus dicek apakah efektif atau tidak. Wiguna dan Viko mengatakan bahwa evaluasi harus berbasis data agar objektif, bukan cuma tebak-tebakan. Keempat, manajemen organisasi. Seperti bagaimana Kemendagri atau lembaga lain dikelola dengan struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan, dan pengawasan. Sari menekankan bahwa struktur harus fleksibel agar bisa menanggapi perubahan. Yang kelima, pelayanan publik. Yang paling penting bagi masyarakat yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Semuanya adalah tugas administrasi publik. Iswari menemukan bahwa teknologi bisa membantu meningkatkan kualitas dan akses layanan, seperti adanya aplikasi pengaduan publik. Selain itu, saya juga menemukan beberapa teori yang sesuai dengan administrasi publik dijalankan dalam gedung Kemendagri. Menurut teori Den Hart, ada 3 paradigma utama. Yang pertama, Old Public Administration atau disingkat menjadi OPA.
Old Public Administration menekankan hierarki dan aturan ketat. Di Kemendagri, ini terlihat dari penggunaan peraturan pemerintah dan menteri sebagai acuan utama. Hierarki ini membuat semua teratur, tetapi terkadang membuat kita lambat mengambil keputusan. Kedua, New Public Management atau NPM, yang mengutamakan efisiensi seperti di swasta. Di sini, mereka sudah ada sistem penilaian kerja pegawai dan anggaran yang lebih terarah. Tapi, fleksibilitasnya masih kurang dan penerapannya belum maksimal. Ketiga, New Public Service, yang berfokus pada pelayanan dan partisipasi masyarakat. Mereka sudah punya sistem layanan terpadu dan portal informasi publik, tapi masyarakat masih jarang terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi, ternyata di Kemendagri, administrasi publik bukan cuma satu paradigma, tapi gabungan ketiganya dengan Old Public Administration yang lebih dominan. Dalam menjalankan administrasi publik, tentu saja Kemendagri menemukan beberapa tantangan, seperti kelembaman birokrasi karena Old Public Administration, kurangnya kapasitas ASN untuk menerapkan NPM dan NPS, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Tapi, ada juga beberapa saran dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti reformasi struktur organisasi agar lebih fleksibel, pelatihan untuk para ASN, dan lebih banyak forum diskusi atau survei online untuk masyarakat. Dari semua hal tersebut, saya menyadari bahwa administrasi publik itu bukan cuma ilmu di buku, tetapi praktik yang hidup, yang terus berkembang. Setiap langkah yang diambil di gedung Kemendagri atau lembaga publik lainnya akan berdampak pada jutaan orang di seluruh negeri. Saya menyadari dan saya merasa lebih yakin dengan terus berusaha memperbaiki paradigma administrasi, Indonesia bisa memiliki pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan penuh perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, saya juga berharap agar administrasi publik di Indonesia dapat lebih berkembang dan mencapai tujuannya dengan lebih baik dan mencakup semua masyarakat di seluruh negeri.